Assalamualaikum, kali ini aku mau bagiin lagi resep ide masakan sehari-hari dari olahan tahu aja yang modalnya murah banget. Ayo kita untuk resep yang ke satu, aku hancurkan tahu yang ukurannya besar ya, dipotek-potek gini aja. Dan setelah itu aku ulek aja, bisa pakai apa aja, aku pakai ulekan. Tambahkan wortel, potongan wortel dan udang, daun bawang, dan juga bubuk bawang putih 1 sendok aku tambahkan. Jangan lupa garam, lada, dan kaldu bubuk. Setelah semuanya masuk, diaduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Tambahkan 1 butir telur, diaduk-aduk kembali hingga telurnya tercampur dengan adonan. Tambahkan di loyang ya, siapkan loyang, diratakan. Setelah cukup rata, tambahkan juga telur burung puyuh di atasnya, di tengahnya. Dan siapkan tempat kukusan, kita akan kukus sebentar aja. Jangan lupa ditutup dan tunggu beberapa menit. Setelah cukup matang, angkat dan keluarkan dari loyang. Dimakan gini aja juga enak. Di sini kocok lepas 1 telur, baluri dengan telur yang sudah dikocok. Setelah itu digoreng di minyak panas. Pastikan benar-benar panas ya minyaknya. Setelah cukup matang, diangkat dan ditiriskan, siap disajikan. Bisa jadi ide bisnis jualan ataupun buat cemilan, buat lauk makan juga bisa. Lanjut ke resep selanjutnya aja. Aku punya tahu di sini. Punya tahu dibikin begini aja dijamin ketagihan. Ayo kita bikin. Haluskan tahu pakai sendok garpu, aku haluskan. Dihaluskan sedemikian rupa, tambahkan juga kaldu bubuk, garam, daun bawang. Dan setelah itu diaduk-aduk hingga semuanya tercampur menjadi satu. Diaduk-aduk terus, pastikan benar-benar tercampur semuanya bahan-bahan tadi. Tambahkan juga tepung terigu dan tepung tapioka. Tambahkan 1 butir telur ayam dan kita akan gunakan pakai tangannya, diratakan pakai tangan, jangan lupa pakai sarung tangan plastik. Setelah jadi adonan gini, kita akan ambil satu-satu, ambil secukupnya, kemudian dibulatkan aja. Setelah jadi bulatan, kita akan sediakan minyak goreng. Tambahkan minyak goreng di air yang sudah mendidih dan kita goreng, rebus, bukan digoreng ya, direbus hingga matang di air mendidih. Setelah mengambang dan cukup matang, diangkat dan ditiriskan. Sudah matang, silakan diangkat dan ditiriskan. Oke, angkat semuanya yang sudah mengambang-ambang gini. Setelah itu biarkan hingga dingin, dan setelah dingin kita belah menjadi 4 bagian. Dibelah jangan sampai putus ya, belah dengan pisau. Jangan lupa pakai sarung tangan biar nggak lengket, biar enak aja. Terus baluri dengan tepung terigu yang sudah sediakan biar merekah. Baluri biar kayak gini ya, nggak menyatu gitu. Setelah dipotong, baluri dan potong semuanya. Dan juga di sini kita goreng hingga kecoklatan. Digoreng dan dibuka. Digoreng hingga kecoklat keemasan, dibolak-balik biar semuanya matang secara merata. Setelah cukup matang, kita akan angkat satu per satu. Jangan lupa juga ditiriskan ya minyaknya, biar nggak banyak minyak. Oke, setelah itu kita akan siapkan di atas piring, dijadikan cemilan saat nonton TV juga enak. Ini enak banget ya. Jangan lupa cobain resepnya juga. Jangan hanya dinonton aja. Oke, lanjut aja ke resep berikutnya. Di sini aku ada tahu sutra dipotong kotak-kotak gini, kotak-kotak kecil ya. Dan siapkan minyak wijen, bawang merah, bawang putih, dan daun bawang. Dan juga jangan lupa tambahkan air atau sediakan air ya. Dituang aja. Setelah itu kita akan ambil bumbunya ya, bumbu pakai dashi powder ala Jepang gitu. Kita buat dashi powdernya dan diaduk-aduk hingga mengeluarkan bau harum. Tambahkan tahu yang sudah dipotong kecil-kecil kotak-kotak gini, diaduk-aduk. Dan setelah diaduk, kita akan tambahkan beberapa barang pelengkapnya. Bahan pelengkap kita pasin ada bubuk, garam, dan kaldu jamur. Aku pakai dashi powder ya dari Jepang. Ini dia sudah jadi. Lanjut aja ke resep selanjutnya. Wortel yang sudah dipotong kita akan caper ya biar cepat.
Aku pakai chopper yang mini aja, super tajam dan praktis. Setelah cukup halus gini, kita akan hancurkan tahu dengan sendok makan, sendok teh. Dan tambahkan wortel yang sudah dihaluskan atau dicaper dan daun bawang yang sudah diiris. Tambahkan juga bumbu pelengkap, tepung terigu, bawang putih, lada bubuk, garam, dan penyedap rasa. Tambahkan semuanya, masukkan satu persatu dan tambahkan 2 butir telur. Aku di sini tambahkan ya. Dan kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur semua bahan-bahannya yang ada. Tambahkan juga mihun atau bihun ya, diaduk-aduk lagi. Diaduk-aduk terus hingga semuanya tercampur, dan setelah tercampur rata siapkan tuangannya dan kita ratakan aja di tempat tuangan. Kita akan kukus sebentar. Kukus aja sebentar aja, masukkan dan kukus selama 15 menit. Jangan lupa ditutup dan tunggu. Setelah matang bisa digoreng dan dibikin nugget. Oke, lanjut ke resep selanjutnya aja. Bawang putih, bawang merah dicaper ya biar praktis. 6 tahu kuning aku hancurkan dengan tangan, dipecek-pecek aja. Dan setelah cukup hancur, tambahkan tepung terigu, tapioka, sosis, wortel parut, dan daun bawang. Masukkan semuanya satu persatu yang sudah ditulis di video. Dan setelah itu penyedap rasa, garam, lada bubuk, dan 1 butir telur yang sudah dikocok lepas. Aku aduk-aduk hingga bahan-bahannya semuanya tercampur secara merata menjadi satu ya. Tambahkan juga margarin biar wangi. Kita aduk lagi hingga merata tercampur margarinnya, diaduk-aduk terus dengan sendok. Setelah jadi, siapkan juga plastik dan kita gunting di minyak panas gini. Ini dia, digoreng sampai kecoklatan, matang merata, ditiriskan kalau sudah matang. Ini dia siap disajikan. Lanjut ke resep selanjutnya lagi. Bawang putih, bawang merah ditumis, daun salam, lengkuas, dan kita aduk-aduk hingga mengeluarkan bau harum semuanya. Diaduk-aduk terus dan tambahkan juga beri ebi dan kita aduk-aduk kembali. Setelah itu kita akan masukkan cabai hijau, cabai merah, dan cabai rawit percabean. Semuanya dimasukkan, diiris-iris gini aja. Diaduk-aduk kembali hingga layu ya cabainya. Dan setelah cukup layu gini, tambahkan juga tahu tempe goreng yang sudah dimasak, digoreng tahu tempenya. Diaduk-aduk lagi hingga matang secara merata. Dan tambahkan juga santan, aku pakai yang krim ya, yang krim. Tambahkan juga garam, kaldu, lada, gula merah ataupun gula putih, serah aja sesuai selera kalian. Tambahkan penyedap rasa, jangan lupa dikoreksi rasa sesuai selera. Masak hingga mendidih dan meresap menjadi enak banget sesuai sama selera kalian. Icip-icip rasa jangan lupa biar sesuai sama lidah kalian. Masak hingga mendidih dan setelah itu bisa disajikan di atas piring, ditemani dengan nasi hangat, enak banget dimakan sama keluarga. Oke, jangan lupa subscribe, like kalau membantu videonya. Bye.